Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Hilda Murniati SHM selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara dan Praktik Peradilan Agama. Kami dari kelompok 5 akan mensimulasikan sidang gugatan perkara perceraian dengan perkara sebagai berikut. Perkara ini bermula dari sebuah rumah tangga muda yang dibangun melalui perkawinan pada tanggal 4 April 2021 antara penggugat dan tergugat. Pada awalnya, hubungan mereka berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang baru memulai kehidupan bersama dan berharap dapat membina keluarga yang harmonis. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan tersebut mulai diikuti penengkaran, kecemburuan, dan ketidakharmonisan. Berbagai kejadian yang memicu kecurigaan penggugat terhadap tergugat semakin memperbesar jarak di antara keduanya, hingga akhirnya menimbulkan tekanan emosional yang tidak dapat dihindari. Ketegangan rumah tangga memuncak pada 16 November 2024 ketika warga menggerebek kediaman para pihak dan mendapati tergugat bersama ibu kandung penggugat dalam keadaan tidak pantas. Peristiwa itu memperkuat dugaan perselingkuhan dan membuat rumah tangga mereka pecah, hingga akhirnya keduanya berpisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi. Dalam kondisi tersebut, penggugat merasa bahwa perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan dan tujuan awal berumah tangga sudah tidak dapat mungkin diwujudkan kembali. Oleh karena itu, melalui kuasa hukumnya, penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Serang pada tanggal 23 Mei 2025. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 3390-PDT-G-2025 Pengadilan Agama Serang. Dalam gugatannya, penggugat memohon agar perkawinan diputus karena sudah tidak dapat dipertahankan, serta meminta agar majelis hakim mempertimbangkan seluruh bukti dugaan perselingkuhan dan kekerasan yang dilakukan tergugat. Sidang hari ini, Senin 1 Juni 2025, sidang mengenai gugatan perceraian dengan nomor register perkara 3350-PDT-G-2025 Pengadilan Agama Serang akan segera dimulai. Para pihak dipersilakan memasuki ruang persidangan. Para hadirin dimohon untuk menjaga ketenangan selama persidangan berlangsung. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Setelah majelis hakim amati mengenai kelengkapan ruang sidang, ruangan ini telah layak untuk dijadikan sebagai ruang sidang hari ini. Sebelumnya, kami majelis hakim diajukan berdasarkan dua surat penetapan. Penetapan yang pertama, penetapan oleh Ketua Pengadilan Agama tentang penetapan majelis hakim menunjuk saya Della Ananda SHMH sebagai hakim kedua, Fadilah sebagai hakim ketua, Fadilah Dio SHLRM sebagai hakim anggota 1 dan Wildan Sidki SHMH sebagai hakim anggota 2. Dan yang kedua, penetapan hari sidang oleh kami majelis hakim tentang penetapan hari sidang yang jatuh hari ini Senin 1 Juni 2025. Selanjutnya, majelis hakim mengimbau bagi para pihak untuk menaati dan menghormati tata tertib persidangan. Pertama, berdasarkan Permen Nomor 5 Tahun 2020 bagi pengunjung sidang yang belum berusia 17 tahun harap untuk meninggalkan ruang sidang. Kedua, perlu diketahui untuk para pihak sekalian berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 2019 tentang himbauan pemuatan audio peringatan perilaku anti gratifikasi. Majelis hakim mengimbau untuk tidak menghubungi kami agar tidak terjadi pemberian tip, suap, hadiah atau janji dalam bentuk apapun juga. Dan apabila menemukan pihak yang mengatasnamakan kami, segera melaporkan ke call center pengaduan layanan publik Pengadilan Agama Serang. Kemudian, berdasarkan pasal 186 ayat, panitera pengganti diwajibkan untuk membuat berita acara persidangan sampai dengan putusan akhir. Baik, dapat dimengerti ya? Seperti yang Panitera siap sidang hari ini? siap yang mulia. Penggugat siap sidang hari ini? Tentu kami siap yang mulia. Tergugat bagaimana? Siap yang mulia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sidang hari ini Senin 1 Juni 2025 dengan nomor register perkara 3390-PDT-G-2025 Pengadilan Agama Serang antara Elis Veronica sebagai penggugat melawan saudara Muhammad Arifik sebagai tergugat. Sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum.
Baik, penggugat di sini ditemani kuasa hukum. Benar dan mulia, saya dikualifikasi namanya dari hukum saya. Saya selaku kuasa hukum Ibu Elis dari Law Firm Wira and Partners yang mulia. Tergugat bagaimana? Saya selaku Muhammad Rafiq diwakili oleh kuasa hukum saya. Saya Fitri Nursada SHMH, selaku dari kuasa hukum Muhammad Rafiq dari FNS Law and Partners yang mulia. Baik, agar para pihak sah untuk mengikuti persidangan hari ini, majelis hakim akan memeriksa kelengkapan berkas beracara para pihak. Untuk itu, silakan para pihak maju ke depan untuk menyerahkan masing-masing surat kuasa khusus, kartu tanda advokat, dan berita acara sumpah dari pengadilan tinggi. Silakan maju ke depan. Yang mulia, berikut surat kuasa khusus, kartu tanda advokat, dan berita acara sumpah dari pengadilan tinggi beserta salinannya. Dalam surat kuasa khusus tertera atas nama Sylvia Dwi SHMH, benar? Benar, saya sendiri yang mulia. Surat kuasa khusus dari pihak penggugat tertanggal 15 April 2025 dan sudah didaftarkan ke Pariteraan serta kartu tanda advokat masih aktif sampai tahun 2028 ya. Benar ya mulia. Silakan Pak. Apakah sesuai? Sesuai yang mulia. Baik, sesuai ya. Kuasa hukum penggugat, majelis kembalikan surat kuasa khusus, kartu tanda advokat, berita acara sumpah dari pengadilan tinggi yang asli dan salinannya majelis hakim simpan ya. Baik, yang mulia. Tergugat, Yang mulia, berikut surat kuasa khusus, kartu tanda advokat, dan berita acara sumpah dari pengadilan tinggi beserta salinannya. dalam surat kuasa khusus tertera atas nama Fitri Nursada SHMH, benar? Benar, saya sendiri yang mulia. Surat kuasa khusus dari pihak tergugat tertanggal 23 Mei 2025 dan sudah didaftarkan ke kepaniteraan serta kartu tanda advokat masih aktif sampai tahun 2028. Benar yang mulia. Kuasa hukum penggugat silakan diperiksa. Apakah sesuai? Sesuai? Sesuai yang mulia. Baik, sesuai ya. Kuasa hukum tergugat, majelis kembalikan surat kuasa khusus, kartu tanda advokat, dan berita acara sumpah dari pengadilan tinggi yang asli dan salinannya majelis hakim simpan ya. Silakan para pihak untuk kembali ke tempat. Terima kasih yang mulia. Baik. Setelah majelis hakim memeriksa kelengkapan beracara para pihak, maka di sini majelis menyatakan para pihak telah sah untuk mengikuti persidangan ini. Dikarenakan surat kuasa khusus para pihak telah sesuai dengan SEMA nomor 6 tahun 1994 dan berita acara sumpah telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2003, sehingga sidang dapat dilanjutkan. Dikarenakan pada sidang hari ini telah dihadiri para pihak sesuai ketentuan Permen nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, para pihak berkewajiban untuk menempuh jalur mediasi. Sebelumnya, majelis hakim akan menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak. Pertama, mediasi adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan yang nantinya akan dibantu oleh mediator. Kedua, para pihak wajib untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi. Ketiga, para pihak berhak memilih mediator dari dalam atau luar pengadilan, dan apabila mediasi mencapai kesepakatan akan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian. Dan berdasarkan pasal 17 ayat 8 Permen nomor 1 tahun 2016, majelis wajib untuk menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak. Sebelumnya, bagaimana para pihak apakah akan memilih mediator dari dalam atau luar pengadilan? Dari dalam dan kami serahkan kepada majelis yang mulia. Tergugat bagaimana? Dari dalam pengadilan dan kami serahkan kepada majelis. Silakan para pihak maju ke meja majelis hakim untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi yang telah disediakan. Silakan kembali ke tempat. Setelah majelis bermusyawarah, majelis hakim sepakat untuk menunjuk mediator Wildan Siski SHMH yang akan memimpin selama proses mediasi berlangsung. Silakan para pihak menuju ke paniteraan untuk diantar menemui mediatornya. Dan selama proses mediasi berlangsung, majelis wajib menunda sidang sampai adanya laporan hasil mediasi. Untuk itu, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan dilanjutkan sampai dengan majelis mendapatkan hasil laporan mediasi sampai 30 hari ke depan. 30 hari ke depan tanggal berapa panitera? 31 Juni yang mulia. Baik, dengan ini sidang ditunda dan dilanjutkan 30 hari ke depan pada hari Senin 31 Juni 2025. Untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang hari ini Senin 31 Juni 2025 dengan nomor register perkara 3390 garing perdata titik G garing 2025 garing Pengadilan Agama Serang menyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Apakah para pihak sudah hadir?
bahwa berdasarkan laporan mediator mengenai mediasi yang tidak mencapai kesepakatan, oleh karenanya sidang dilanjutkan ke pokok perkara, namun tidak menutup kemungkinan bagi para pihak untuk melanjutkan mediasi di luar pengadilan sampai dengan pembacaan putusan akhir. Selanjutnya, karena sidang telah sampai di pokok perkara, maka berdasarkan SK Dirjen Badilu Mahkamah Agung nomor 1939/DJU/SK/HM.02.3/10 Majelis Hakim diwajibkan untuk membuat kalender persidangan, namun sifatnya sementara dan bisa berubah-ubah. Baik, silakan para pihak maju untuk memeriksa dan mencatat kalender persidangan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim. Selamat kembali ke agenda sidang hari ini adalah pembacaan gugatan dari kuasa hukum penggugat. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan gugatannya? Kami siap yang mulia. Silakan dibacakan pokok-pokoknya saja dan jangan lupa salinannya dibagikannya kepada kuasa hukum tergugat secara diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Majelis Hakim yang mulia, kuasa hukum tergugat, dan para hadirin sidang yang mengikuti sidang hari ini. Dengan hormat, saya bertanda tangan di bawah ini Sylvia Dwi Rahmawati SHMH, advokat dari platform Dwi Ryan Partners, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2025, sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan klien kami, yaitu Elis Veronica, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Serang, Banten, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini, penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Arafiq, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Serang, Banten, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Mengajukan gugatan perceraian selengkapnya sebagai berikut dalam pokok perkara posita bahwa pada tanggal 4 April 2021 bertepatan dengan 21 Syakban 1442 Hijriah pada pukul 10 WIB telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai agama dengan tuntutan ajaran agama Islam sebagaimana tercatat dalam akte nikah nomor 153/9/4/2021. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat Kampung Pampukan, RT 3 RW 1 Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Bahwa sebelum menikah, penggugat menduga tergugat memiliki hubungan khusus dengan ibu kandung tergugat, bahwa diduga ada hubungan badan antara mereka, serta tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat. Ketika penggugat mempertanyakan dugaan hubungan terlarang antara tergugat dengan ibu kandung penggugat, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat atas dasar perbuatan-perbuatan khianat yang dilakukan oleh tergugat yang menimbulkan adanya pertengkaran yang sering terjadi terus-menerus dan tidak memungkinkan hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan. Menurut penggugat telah memenuhi unsur pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Junto pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menjatuhkan tahap 1 bain surat tergugat terhadap penggugat. Yang ketiga, menetapkan tergugat untuk membayar mutah dan nafkah idah kepada penggugat sebesar 100 juta rupiah. Yang keempat, membebankan biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini sesuai dengan keputusan hukum perundang-undangan. Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aqua et bono, hormat kami kuasa hukum penggugat ditandatangani. Cukup yang mulia. Baik, pihak tergugat, apakah saudara mengerti akan surat gugatan saudara penggugat? Sudah mengerti yang mulia. Apakah pihak tergugat akan mengajukan jawaban terhadap gugatan yang telah disampaikan oleh kuasa hukum penggugat? Ya yang mulia, kami telah mempersiapkan jawaban dari gugatan. Baik, silakan dibacakan pokok-pokoknya saja dan jangan lupa salinannya harus dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim, saya Fitri Musada SHMH selaku kuasa khusus tergugat Muhammad Arafiq menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat Elis Veronica dalam perkara nomor 3390/PDTTB/2022/PS Serang. Dalam eksepsi terhadap dalil-dalil penggugat, dengan ini tergugat memberikan jawaban dan bantahannya yaitu tergugat menyatakan bahwa benar terdapat peristiwa yang menimbulkan konflik. Namun hal tersebut telah disesali sepenuhnya dan tidak patut dijadikan alasan tunggal perceraian. Karena itu, gugatan penggugat selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditunda untuk memberikan kesempatan damai. Dalam pokok perkara, bahwa tergugat menolak seluruh dalil gugatan penggugat sepanjang tidak diakui secara tegas dalam jawaban ini.
bahwa tergugat mengakui adanya perselisihan, namun telah menunjukkan itikat baik, tetap menafkahi, berkomunikasi, dan bersedia melakukan pembinaan perbuatan. Sebaliknya, penggugat memilih meninggalkan rumah dan menggugat tanpa membuka ruang musyawarah. Dengan demikian, alasan-alasan penggugat belum memenuhi syarat perceraian karena rumah tangga masih dapat dilukai. Berdasarkan seluruh uraian eksepsi dan jawaban tersebut, tergugat dengan hormat memohon kepada majelis hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut. Dalam eksepsi yang pertama, menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara yang pertama, menyatakan benar ada perselisihan namun masih dapat diperbaiki. Yang kedua, menyatakan tergugat telah menyesal dan beritikat baik. Yang ketiga, membebankan biaya perkara kepada penggugat. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar putusan dijatuhkan dengan seadil-adilnya. Ex-Aquo et Bono. Demikian eksepsi dan jawaban ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah akan melanjutkan replik? Kami akan mengajukan yang mulia, namun kami memerlukan waktu 7 hari untuk melakukan persiapan. Baik, mohon dipersiapkan dengan baik ya. Dengan ini sidang dilanjutkan 7 hari ke depan dengan agenda pembacaan replik dari kuasa hukum penggugat. 7 hari ke depan tanggal berapa Panitera? 14 Juli yang mulia. Untuk itu sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin 14 Juli 2025. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang melanjutkan pada hari Senin 14 Juli 2025 dengan nomor register perkara 3390-PDAT-G-2025 Pengadilan Agama Serang menyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah penyerahan replik dari penggugat. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah sudah siap dengan repliknya? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan maju untuk menyerahkan salinan. Replik dianggap telah dibacakan. Cukup yang mulia. Baik, kuasa hukum tergugat, apakah akan mengajukan replik? Kami akan mengajukan yang mulia, tapi kami memerlukan waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Baik, mohon dipersiapkan dengan baik. Dengan ini sidang dilanjutkan 7 hari ke depan dengan agenda penyerahan duplik dari kuasa hukum tergugat. Untuk itu sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin 21 Juli 2025. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang hari ini pada Senin 21 Juli 2025 mengenai gugatan perceraian dengan nomor register perkara 3390-PDAT-G-2025 Pengadilan Agama Serang menyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Silakan pihak-pihak yang tidak berkepentingan dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Baik, acara sidang hari ini adalah penyerahan duplik dari tergugat. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan dupliknya? Kami sudah siap yang mulia. Baik, silakan. Duplik dianggap telah dibacakan. Cukup yang mulia. Baik. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah ada tanggapan? Tidak ada yang mulia, kami tetap pada dalil-dalil kami. Baik. Agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian dari para pihak. Mohon dipersiapkan dengan baik ya. Baik yang mulia. Baik, untuk itu sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin 21 Juli 2025. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan pada hari Senin 21 Juli 2025 dengan nomor register perkara 3390-PDAT-G-2025 Pengadilan Agama Serang. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari para pihak. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat? Apakah sudah siap dengan alat buktinya? Tentu kami siap yang mulia. Kami akan menghadirkan satu orang saksi dan memberikan alat bukti berupa hasil visum dan screenshot percakapan WhatsApp yang akan kami gunakan dalam pembuktian kali ini. Baik, silakan maju. Panitera mohon dibantu. Apakah saksi sudah hadir dalam ruang persidangan? Mohon izin yang mulia, saksi tidak dapat menghadiri persidangan karena dalam keadaan sakit, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan sakit yang sudah saya serahkan. Dan berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, yang kemudian diubah menjadi Perma nomor 7 tahun 2022, menjelaskan diperbolehkan pemeriksaan saksi secara virtual. Saksi sudah bersedia dan dapat memberikan kesaksian secara daring. Namun sebelumnya saksi sudah disumpah terlebih Izin yang dahulu. mulia. Cukup, biar majelis hakim yang berdiskusi.
Baik, setelah majelis hakim berdiskusi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat 1 memberikan landasan untuk pemeriksaan saksi secara virtual, terutama jika saksi tidak dapat hadir secara langsung karena kondisi tertentu, misalnya sakit. Maka saksi diperbolehkan untuk memberikan keterangan secara virtual. Panitia mohon dibantu untuk meletakkan perangkat elektronik di kursi saksi. Baik, Yang Mulia. Baik, kuasa hukum menggugat, silakan ditanyakan. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi, bisakah Bapak jelaskan bagaimana Bapak kenal dengan tergugat dan penggugat? Saya mengenal penggugat karena saya adalah ayah kandung dari penggugat, dan dari pihak tergugat sendiri saya adalah mertuanya. Jadi dia adalah anak menantu saya. Apa yang Bapak ketahui tentang rumah tangga tergugat dengan penggugat? Awalnya rumah tangga anak saya dan menantu saya berjalan seperti layaknya rumah tangga biasa walaupun belum dikaruniai seorang anak. Tetapi beberapa bulan terakhir saya dengar pernikahan mereka memang kurang harmonis. Apa Bapak mengetahui adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat? Sepengetahuan saya beberapa bulan terakhir ini pernikahan mereka memang sering terjadi perselisihan, di mana tergugat melakukan KDRT kepada anak saya dan tergugat ini melakukan perselingkuhan. Saat terjadinya penggerbekan itu, apakah Bapak itu ada di lokasi kejadian? Iya, benar. Saya ada dalam kejadian penggerebekan saat itu. Lalu apakah Bapak bisa menceritakan kejadian saat tergugat itu digerebek di rumahnya? Waktu itu saya dapat telepon dari tetangga rumah anak saya, warga sekitar situ, kalau mereka curiga si suami yang punya rumah, yaitu menantu saya ini, melakukan perbuatan zina, perbuatan yang saya pikir dia bersama anak saya. Lalu saya datang ke sana untuk menggerebek, untuk memeriksa. Saat itu saya sudah lagi urusan sebenarnya di keluar, tapi langsung pergi ke rumah. Nah, pas saya sampai ke sana, saya langsung diajak untuk membuka pintu dan ditemukanlah. Saya sangat kaget dan terkejut saat melihat di sana terdapat menantu dan istri saya yang sedang bertelanjang. Lalu mereka langsung dibawa ke rumah Pak RT. Apakah setelah penggerebekan, penggugat ini pisah rumah dengan tergugat? Benar, Ibu. Setelah kejadian itu mereka langsung pisah rumah. Bagaimana kondisi penggugat yaitu anak Bapak setelah terjadi penggerebekan tersebut? Tentunya setelah kejadian tersebut anak saya merasa sangat terpukul dan kecewa. Anak saya juga mengalami gangguan ketenangan, pikiran, dan hidupnya terganggu akibat kejadian itu. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, pihak tergugat apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Yang Mulia. Silakan. Baik, saudara saksi, bagaimana saudara saksi pertama kali mengetahui adanya dugaan perbuatan zina tersebut? Pada awalnya beberapa bulan lalu anak saya sempat menunjukkan bukti-bukti kepada saya bahwa tergugat berselingkuh dengan istri saya. Tapi pada saat kami berkumpul mereka menolak tuduhan tersebut, membantah, sehingga saya tidak percaya. Saya belum percaya pada saat tersebut dengan kalimat-kalimat anak saya. Apakah saudara sebelumnya pernah melihat langsung mereka berduaan atau melakukan hal yang mencurigakan? Sebelumnya saya memang pernah melihat secara langsung mereka berduaan. Tetapi yang saya lihat hanyalah sebatas kedekatan antara anak dan ibu mertua, tidak ada lebih dan tidak ada lain. Saya belum memikirkan hal-hal yang menjerumus sampai dan hingga ke sana. Apakah
langsung adanya tindakan pembunuhan atau hanya melihat mereka berada di dalam rumah bersama? Yang saya itu benar-benar anak menantu saya dengan istri saya sedang telanjang tanpa menggunakan satu helai pakaian ketika mereka digerebek. Apakah saudara yakin bahwa apa yang saudara lihat merupakan perbuatan zina, bukan hanya dugaan saudara saja? Benar Ibu, saya yakin sekali bahwasannya mereka melakukan perbuatan zina. Karena buat apa dua orang dewasa yang normal dalam keadaan bertelanjang dan dalam satu rumah jika bukan sedang melakukan perbuatan yang hina itu? Apakah saudara mendengar sendiri tergugat mengakui perbuatannya? Benar, saat di sana saya mendengar sendiri pernyataan dari anak menantu saya bahwasannya mereka melakukan perbuatan tersebut. Cukup yang mulia. Baik, Hakim Amata, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Sebelumnya saudara bilang bahwa setelah kejadian penggerbekan tersebut, penggugat dan tergugat pisah rumah. Apakah saudara pernah melihat atau mendengar penggugat maupun tergugat bertemu satu sama lain? Pernah yang mulia, saya mendengar bahwa sehari setelah kejadian menantu saya datang kepada anak saya dengan membawa tas berisi file-file penting, berisi dokumen-dokumen penting. Lalu anak saya nggak terima, lalu mereka terjadi rebut-rebutan tas tersebut. Lalu menantu saya dengan ringan tangannya melakukan sedikit pemukulan ke tangan kiri anak saya. Cukup yang mulia. Baik, pemeriksaan saksi dari penggugat telah selesai. Silakan sekarang untuk mengambil kembali perangkat elektroniknya. Baik, yang mulia. Pihak penggugat, apakah masih akan menghadirkan saksi? Tidak ada yang mulia, namun kami izin melanjutkan alat bukti yang sudah kami serahkan sebelumnya. Baik, panitera silakan ditampilkan. Baik, berikut bukti bahwa tergugat dengan ibu kandung tergugat ini melakukan perselingkuhan melalui chat WhatsApp. Selanjutnya. Lalu ini adalah bukti bahwa tergugat ini melakukan KDRT terhadap penggugat yang mulia. Terhadap bukti-bukti yang telah diajukan penggugat, apakah ada yang ingin dijelaskan lebih lanjut oleh kuasa hukum penggugat? Yang mulia, seluruh bukti tersebut adalah benar dan berlangsung dari penggugat, termasuk foto luka dan tampakan layar antara tergugat dengan ibu kandung, serta visumnya itu benar langsung dilakukan oleh penggugat. Kepada saudari penggugat, untuk bukti visum, apakah saudari penggugat benar menjalani pemeriksaan pada tanggal yang tertera? Benar yang mulia. Saya diperiksa pada hari ini juga setelah kejadian. Luka itu berasal dari perbuatan tergugat ini yang mulia. Apakah sebelum melakukan visum, saudari sempat mendapat perawatan di tempat lain? Tidak yang mulia. Saya langsung dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa pada saat itu. Untuk bukti foto dan tangkapan layar percakapan, apakah seluruhnya masih tersimpan dalam perangkat asli saudari? Masih ada yang mulia. Dan itu lihat saya ubah atau saya edit yang mulia. Baik, cukup. Apakah tergugat atau kuasanya memiliki bantahan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat? Ada yang mulia. Saya keberatan. Beberapa foto itu tidak saya ingat. Saya tidak pernah berniat menyakiti dia. Kalaupun ada cekcok, itu hanya benturan kecil, bukan seperti yang dia gambarkan. Izin yang mulia, visum menunjukkan trauma akibat kekerasan tumpul itu tidak mungkin akibat benturan kecil. Visum itu dilakukan setelah ia jatuh dari rumah. Saya tidak perlu yang mulia catat bahwa klien kami ini jatuh karena didorong oleh tergugat dan bukan karena terpleset yang mulia. Keberatan yang mulia. Kami perlu meluruskan
Klien kami tidak pernah berniat melakukan kekerasan. Pertengkaran terjadi dua arah. Izin yang mulia. Saya minta kedua pihak menahan diri, mari kita hargai makam persidangan. Sidang tidak boleh saling memotong, semua bicara bergiliran. Silakan dilanjutkan dari kuasa hukum tergugat. Apakah masih ada yang ingin disampaikan? Ada yang mulia. Tapi sebelumnya kami mohon izin menampilkan bukti yang akan kami gunakan dalam pembuktian kali ini. Baik, Panitera mohon dibantu. Yang mulia, menindaklanjuti bukti transfer yang baru kami serahkan. Kami ingin menegaskan bahwa tergugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami selama pernikahan berlangsung. Klien kami tidak pernah bermaksud meninggalkan tanggung jawab rumah tangga, bahkan dalam situasi rumah tangga yang tidak stabil sekalipun. Ini menunjukkan bahwa klien kami masih memiliki itikat baik, masih menghargai institusi pernikahan dan tidak sepenuhnya lalai seperti yang dituduhkan. Cukup yang mulia. Baik, keterangan dari pihak tergugat sudah dicatat. Sekarang saya tanyakan kepada pihak penggugat, apakah ada tanggapan terhadap apa yang disampaikan pihak tergugat? Ada yang mulia, kami menghormati penjelasan dari pihak tergugat bahwa tergugat memberikan nafkah tidak kami bantah. Namun hal itu tidak menghapuskan perbuatan tergugat telah melakukan trauma yang berat melalui klien kami yang mulia. Baik, karena kedua pihak telah menyampaikan seluruh keterangan dan tidak ada tambahan bukti maupun saksi, maka pemeriksaan hari ini kami nyatakan selesai. Sidang akan dilanjutkan pada agenda berikutnya sesuai jadwal yang akan diberitakan oleh Panitera. Agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dari para pihak, mohon dipersiapkan dengan baik ya. Baik. Panitera, 7 hari ke depan tanggal berapa? 28 Juli yang mulia. Baik, untuk itu sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin 28 Juli 2025. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang hari ini pada Senin 28 Juli 2025 gugatan perceraian dengan nomor register perkara 3390-Perdata.G/2025 Pengadilan Agama Serang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Acara sidang hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari para pihak, baik pihak penggugat dan pihak tergugat. Apakah saudara kuasa hukum para pihak sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Kami siap yang mulia. Baik, silakan maju ke depan untuk menyerahkan salinan kesimpulannya. Silakan kembali ke tempat. Baik, apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Kami siap yang mulia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Majelis Hakim yang mulia, izinkan saya Sylvia Dwi Rahmawati SHMH selaku kuasa hukum dari penggugat menyampaikan pokok-pokok kesimpulan perkara nomor 339-PDT-3G/2025-PA Serang. Setelah memeriksa seluruh rangkaian persidangan, keterangan saksi, pihak, serta bukti-bukti yang diajukan, penggugat berpendapat bahwa telah terbukti secara jelas bahwa tergugat telah berselingkuh dengan ibu kandung penggugat. Selain itu, tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat ketika penggugat mempertanyakan dugaan hubungan terlarang antara tergugat dengan ibu kandung penggugat. Yang mulia, seluruh rangkaian fakta persidangan telah menunjukkan terpenuhinya unsur pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Junto Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, sehingga penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat. Oleh karena itu, penggugat tetap ada tuntutan semula dan memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menjatuhkan talak satu bain sugra terhadap tergugat terhadap penggugat. Yang ketiga, menetapkan tergugat untuk membayar mut'ah dan nafkah idah kepada penggugat sebesar 100 juta rupiah. Yang keempat, membebankan biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kuasa hukum penggugat. Bagaimana dengan saudara kuasa hukum tergugat? Apakah saudari sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Siap yang mulia. Silakan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan saya Fitri Musada SHMH selaku kuasa hukum dari tergugat yaitu Muhammad Arfi menyampaikan pokok-pokok kesimpulan dalam perkara nomor 3390-PDT-G/2022-PA Serang.
bahwa tergugat menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui di persidangan. Gugatan penggugat terlalu menitik beratkan pada kesalahan tergugat tanpa melihat kondisi rumah tangga secara menyeluruh. Memang benar telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat. Namun tergugat telah menyesal perbuatannya, telah meminta maaf kepada penggugat dan keluarga, dan berharap rumah tangga masih dapat diperbaiki. Selama ini, tergugat tetap berusaha menjalankan kewajiban sebagai suami, termasuk memberi nafkah dan membantu rumah tangga. Perselisihan tidak semata-mata disebabkan oleh tergugat, tetapi juga dipengaruhi oleh keadaan sosial dan emosi sesaat. Yang mulia Majelis Hakim, berdasarkan seluruh fakta persidangan dan alat bukti yang tertangkap, tergugat memohon agar gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, serta memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian kesimpulan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan para pihak telah majelis terima. Agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan akhir. Di sini, majelis hakim membutuhkan waktu 7 hari untuk bermusyawarah dan menyusun putusan akhir. 7 hari ke depan, tanggal berapa Panitera? 5 Agustus yang mulia. Untuk itu, sidang dilanjutkan sampai dengan 5 Agustus 2025 di pengadilan yang sama dengan agenda sidang pembacaan putusan. Perlu saya ingatkan bahwa upaya perdamaian masih tetap terbuka selama persidangan berlangsung. Diperintahkan kepada para pihak dan atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang hari ini pada Senin 5 Agustus 2025 gugatan perceraian dengan nomor register perkara 3390-G/2025 Pengadilan Agama Serang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan akhir dan diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Putusan nomor 3390-G/2025 Pengadilan Agama Serang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Agama Serang yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu berdasarkan hukum Islam dalam tingkat pertama dalam persidangan yang tertutup untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: 1. Identitas penggugat dan tergugat dianggap telah dibacakan. 2. Riwayat singkat perkara dan tahapan persidangan dianggap telah dibacakan. Setelah mempelajari dengan cermat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Kedua, menimbang bahwa setelah memeriksa alat bukti, memeriksa 1 orang saksi yang disumpah, serta mempertimbangkan keterangan penggugat, majelis memperoleh fakta bahwa rumah tangga para pihak memang telah mengalami pertengkaran berulang dan telah berpisah tempat tinggal. Ketiga, menimbang bahwa upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan pasal 82 Undang-Undang Peradilan Agama telah dilakukan baik melalui keluarga maupun oleh majelis hakim namun tidak berhasil. Keempat, menimbang bahwa majelis berpendapat hubungan perkawinan para pihak telah hilang rasa mawadah warahmah dan tidak dapat lagi dipertahankan. Berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Junto pasal 19 huruf F, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Junto pasal 116 huruf F kompilasi hukum Islam, alasan perceraian telah terbukti secara sah. Oleh karena dalil gugatan penggugat terbukti dan tidak terbantahkan, maka majelis akan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Mengadili, ke-1, menyatakan penggugat dan tergugat hadir di persidangan serta telah menempuh proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Ketiga, menjatuhkan talak 1 bain segera tergugat terhadap penggugat. Keempat, membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Senin 5 Agustus 2025 oleh Dela Ananda SHMH, Fadila Bio Prasetyo SHMH, dan Wilda Sidik SHMH. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Anissa Panika SHMH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat beserta kuasa hukum masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas putusan Majelis Hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan Majelis Hakim ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Terima kasih atas perhatian para pihak dan para hadirin dalam sidang perkara gugatan cerai ini. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup.
Dengan selesainya seluruh tahapan persidangan, mulai dari pembacaan gugatan, pemeriksaan bukti, hingga keterangan saksi, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak dapat dipertahankan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim kemudian bermusyawarah dan membacakan putusan dalam sidang tertutup untuk umum. Dengan pembacaan putusan tersebut, perkara nomor 3390-PT.G-2005 Pengadilan Agama Serang menyatakan selesai diperiksa. Demikian simulasi sidang dari kelompok 5 hari ini telah selesai. Lex semper dabit remedium. Hukum selalu menyediakan jalan penyelesaian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.